بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita insyaallah melanjutkan mengulas sedikit dari kitab Buyutul Mubasysyirina bil Jannah. Ya, sifatnya kajian kitab maka mengalir aja, dan salah satu tema yang akan terbahas juga ya, di antara beberapa hal nanti itu adalah tentang hutang ini. Ya. Nah, ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya ketika menjelang terjadinya perang Jamal, yakni antara Sayyidina Zubair bin Awam dengan Thalhah bin Ubaidillah dan juga Sayyidatuna Aisyah di satu pihak dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini ya perselisihan antar orang-orang baik sebetulnya ya, yang di situ ada orang-orang jahat yang memang memanfaatkan situasi. Nah, ini cerita anaknya yakni Abdullah bin Zubair dipanggil oleh bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, innahu la yuqtalul yauma, sesungguhnya tidaklah terbunuh pada hari ini illa zalimun au mazlumun, kecuali dia itu zalim atau dizalimi. Wa inni la urani illa sa'uqtalul yauma mazluman, dan sesungguhnya aku ya, mengira hari ini akan terbunuh dalam kondisi dizalimi. Wa inna min akbari hammi ladaini, dan sesungguhnya yang menjadi keresahan terbesarku itu adalah hutang-hutangku. Jadi kalau punya hutang apalagi besar, maka mestinya kita tulis atau kita beritahu anak cucu kita ya, supaya ada juga yang membantu mengupayakan bagaimana hutang itu bisa terselesaikan sebelum diselesaikan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian kata Zubair bin Awam kepada putranya ini ya, memberitahu cara bayar utangnya, yakni juallah harta kita dan bayar hutang. Kemudian ya bunayya in ajazta anhu fi syai'in, wahai anakku, kalau engkau merasa lemah, engkau enggak sanggup bayar itu, fasta'in alaihi maulaya, maka minta tolonglah engkau kepada majikanku. Ya, kata ayahnya ini, karena tahu ini hutangnya banyak. Kemudian anaknya bertanya, siapa majikan engkau wahai ayah? Maka Zubair mengatakan Allah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Setelah itu kata putranya, demi Allah tidaklah aku merasakan kesedihan yang mendalam, yakni untuk melunasi hutangnya ayahnya itu. Ya, saat merasakan begitu maka dia berdoa, ya Maula Zubair yaqdi anhu dainah, wahai majikannya atau penolongnya Zubair, maka lunasilah hutang-hutangnya Zubair ini. Dan kemudian atas izin Allah ya, Abdullah bin Zubair ini menghitung hutang bapaknya itu, ternyata jumlahnya ada 2.200.000. Dalam buku ini disebut itu dinar, tapi dalam riwayat yang lain itu di buku ini sebutannya dirham. Enggak disebut jelas itu ya. Kalau di kitab lain itu dinyatakan 2.200.000 itu 2.200.000 dinar. Sehingga kalau kita jadikan emas itu
9.350 kilogram emas. 9 ton lebih emas. Jadi besar sekali hutangnya itu. Ya. Kalau kita ini nggak tahu ini hutang negara ada segini enggak ini. Kemudian kerabat Zubair ini beliau musyawarah dengan paman-pamannya tentang hutang ini, maka menganggap ini tidak bisa dibayar ini kebanyakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada hartanya Zubair sehingga tanah yang dulu dibeli 770.000 itu laku 1.600.000. Kemudian totalnya itu 5.200.000 dinar. Jadi hutangnya 9.350 kilogram emas, tapi total hasil penjualan harta itu ada 22.100 kilogram emas. Ini kalau menurut salah satu kitab penjelasan hadis ini. Kalau dihitung dirham ya tinggal dibagi 10 ya, karena saat kursnya dulu itu 1/10-nya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini akhirnya terbayar itu. Dan yang jadi catatan penting di sini adalah adanya keresahan, keinginan untuk melunasi hutang. Jangan sampai kemudian kita merasa bebas dari hutang itu. Oh nanti nyaman aja urusan di akhirat. Enggak. Ini Zubair bin Awam, sahabat yang dijamin masuk surga, itu pun ya, yang perjuangannya luar biasa, itu pun merasa berat dengan hutang itu. Sehingga kalau merasa kita ini enak-enak saja dengan hutang, ini salah satu ciri kita ini orang yang kurang beruntung di dalam hidup kita. Yang kedua, Allah akan memberikan jalan ya ketika kita memang serius membayar hutang itu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tambahan tidak ada di kitab itu ya. Karena membahas warisan, maka dari sisi fikih harta peninggalan itu yang pertama wajib didahulukan membayar hutang. Hutang yang terkait dengan ain. Sebelum si mayit wafat, misalnya kita menggadaikan sesuatu, meminjam uang, maka itu mesti didahulukan dibayari pertama kali. Ini menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan satu kaul dari mazhab Hanafi. Jadi bukan untuk yang lain, selesaikan dulu hutangnya. Kalau ada sisa, maka untuk penyelenggaraan jenazah, biaya penguburan dan sebagainya, mengkafani dan seterusnya, diambilkan dari harta peninggalan si mayit. Kalau tidak ada untuk bayar ini saja kurang, maka penyelenggaraan jenazah ini para ulama beda pendapat. Ada yang diambilkan dari Baitul Mal, ada yang diambilkan dari harta ahli warisnya. Terus kalau ada sisa, maka untuk pembayaran hutang selain hutang jenis pertama, termasuk nanti hutang kepada Allah Ta'ala ya, ada nazar, ada diyat dan sebagainya, fidyah ya, zakat yang enggak terbayar itu terhitung hutang, lunasi. Kadang kita mengabaikan itu. Jadi zakat yang enggak terbayar itu jadi jatuh hutang, bayari dari sisa harta si mayit ya, supaya mayitnya mudah itu dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat wasiat. Kalau masih ada sisa, wasiat ini sepertiga harta, maka kemudian baru jika ada sisa dibagikan kepada ahli waris. Kalau tidak ada sisa, ya ahli waris tidak dapat apa-apa. Nah, kalau ternyata untuk pertama atau membayar hutang aja tekor, ya, maka ahli waris sebetulnya tidak wajib untuk membayari. Ini kata Imam Al-Qurtubi, ijma'. Kalau orang meninggal, dia itu punya hutang, sementara hutangnya melebihi itu, harta yang ditinggalkan tidak wajib. Lam yajib ala waliyihi qada'uhu mim malihi. Tidak wajib bagi walinya atau ahli warisnya untuk membayari hutang dari hartanya ahli waris itu sendiri. Ini tentunya kalau
jangan diakal-akali ya. Ini orang tuanya banyak hartanya, ya, dari hasil yang tidak benar diberikan kepada anaknya. Nah itu bermasalah nanti. Walaupun ya wa in tatawwa'a bidzalika ta'addad dainu'an. Ya, sunnah ya, anaknya itu ya untuk membayarkan ya. Jadi kalau anak atau walinya itu melakukan hal yang sunnah ya, maka sah ya anaknya tadi membayari atau menunaikan hutang bapaknya itu. Kalau tidak, maka yang tidak ada kewajiban. Orang bangkrut aja tidak ada kewajiban ahli waris itu membayari. Bangkrut saat masih hidup, apalagi ini sudah wafat. Ini para ulama begitu. Dan memungkinkan memang untuk diambilkan dari harta negara ya, baitul mal, ada pos zakat. Nah masuk bisa ditutupkan hutang itu ke situ. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya lanjutan dari apa yang bisa kita petik dari keluarganya Sayyidina Zubair bin Awam itu adalah beliau mengajarkan keberanian dalam jiwa anak beliau sejak kecil. Di dalam Sahih Bukhari beliau mengajak anak beliau untuk terjun di dalam peperangan. Kalau sekarang ini bisa terkena undang-undang apa itu, perlindungan anak ya. Ini anak beliau, ada Urwah bin Zubair, ada Abdullah bin Zubair, masih berusia 10 tahun. Diajak beliau dalam perang Badar. Kemudian melihat bapaknya itu bagaimana terengginasnya di medan perang Badar. Kemudian anaknya ini ada yang menjaga. Jadi walaupun kecil masih belum diizinkan kalau ikut dalam pertempuran, bisa dibawa waktu itu. Dan kita bisa melihat hasil dari didikan ayahnya ini, ya, Sayyidina Abdullah bin Zubair ini jadi orang yang sangat pemberani. Ya, Hajjaj bin Yusuf ya, dilawan beliau. Ini anak-anak dari pemberani ya, dilatih sejak kecil untuk berani. Ini jadi catatan juga bagi kita kalau punya anak-anak penakut. Ya. Senangnya lihat film-film hantu di YouTube itu. Jadi tidak berani. Nah ini perlu dididik itu ya.